Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bil islami wal iman wa ja'alana minad dhulmati wal hidayati wa ridwan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ila dawam, amma ba'du. Hadratul mukarramin yang kami muliakan, Kaji Muslim Muallim, segenap para asatid, pengurus beserta jemaah Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama melaksanakan kegiatan rutin kita, yakni di Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah. Semoga tentunya menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan terhadap junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya, para pencintanya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia sudah sepatutnya bersyukur atas segala kenikmatan yang diberikan Allah, yang telah diciptakan dengan bentuk yang paling baik, baik itu dari segi fisik maupun dari nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam jiwa manusia. Bahkan manusia bisa lebih mulia daripada malaikat ketika dia dapat melaksanakan, memaksimalkan akal dan pikirannya, dan dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Namun demikian, manusia juga akan lebih hina daripada binatang sekalipun ketika dia telah liar, tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu bentuk kasih sayang yang diberikan Allah kepada manusia adalah Allah telah memberi peringatan kepada manusia untuk selalu waspada, untuk selalu hati-hati di dalam menghadapi musuh nyata bagi makhluk yang bernama manusia, yaitu setan atau iblis laknatullah. Sesungguhnya iblis ini akan selalu datang dari sudut kehidupan manusia. Ia menyusup melalui setiap sel-sel darah manusia, mengelabui setiap informasi yang dikirim dari panca indera manusia, kemudian masuk ke otak dan ditransfer ke dalam hati. Hati merupakan benteng terakhir bagi manusia. Oleh karenanya Allah telah mengingatkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Yasin ayat yang ke-60, Allah telah mewanti-wanti, Allah telah memperingatkan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apakah tidak telah aku perintahkan kepada kalian, wahai anak cucu Adam, agar kalian tidak menghamba, agar kalian tidak menyembah kepada setan, karena sesungguhnya setan bagi kalian itu adalah musuh yang begitu nyata. Hadirin yang dimuliakan Allah, memang kita diciptakan sempurna oleh Allah. Memang kita diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah. Akan tetapi ingat bahwa Allah mengutus manusia di bumi ini tidak sekedar diberi keistimewaan
tetapi juga dia akan diberi ujian, dan ujian yang paling terbesar bagi kita adalah iblis atau setan, dan yang kedua adalah hawa nafsu yang terdapat pada manusia. Dan iblis ini telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwasanya iblis itu telah mengancam kepada manusia ini dengan tujuh jenis ancaman. 4 itu dijelaskan oleh iblis di dalam surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala usallibannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adanal an'am wala amurannahum fala yughayyiranna khalqallah wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khusrana khusran mubina. Di sini ada 4 di ayat ini ancaman yang telah diproklamirkan oleh iblis kepada manusia. Dan aku benar-benar akan menyesatkan kepada mereka manusia dan akan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, serta menyuruh mereka untuk menyakiti, memotong telinga-telinga binatang, dan mereka benar-benar memotongnya. Dan aku akan menyuruh mereka, kata iblis, untuk mengubah ciptaan Allah sehingga dia benar-benar merubahnya. Dan barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindungnya selain Allah, maka sesungguhnya ia akan mengalami kerugian yang begitu nyata. Itu 4 ancaman. Sedangkan 3 ancaman dari 7 ancaman yang telah diproklamirkan iblis laknatullah itu terdapat di dalam surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Yang pertama adalah iblis akan menyesatkan manusia itu. Wala ughayyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa min aymanihim. Yang kedua, iblis akan menggoda manusia, akan menyesatkan manusia baik dari arah depan, arah belakang, arah samping, dari atas dan bawah. Segala cara akan dilakukan oleh iblis sehingga makhluk yang bernama manusia ini akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an syafa'ilihim wa la tajid aktsaruhum syakirin. Penyakit yang ketiga di ayat ini adalah iblis akan menyelewengkan manusia sehingga dia tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat An-Nisa itu ada 4, dan di dalam surat Al-A'raf ini ada 3 ancaman iblis, lengkap sehingga menjadi 7 macam. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya melihat membaca satu kitab yang bernama Kitab Faidul Qadir. Di dalam kitab itu, di kitab juz 2 halaman 503, di kitab itu dijelaskan bahwasanya anak cucu iblis ini yang ditugaskan menggoda manusia itu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Paling tidak malam ini akan saya sampaikan agar kita mewanti-wanti sendiri, agar kita mewanti-wanti masing-masing. Kalau kebiasaan kita hari-hari seperti ini sifat kita, kira-kira setan apa, iblis apa yang bersemayam di dalam diri kita itu? Maka malam ini kan saya sampaikan kepada kita semua, tujuannya tidak ada lain, agar kita sama-sama berhati-hati bahwa apa yang kita lakukan itu sesungguhnya atas dorongan anak cucu iblis yang telah mendapat tugas untuk menyesatkan manusia. Yang pertama, anak cucu iblis itu ada yang bernama Asyabru. Iblis yang bernama Asyabru ini tugasnya adalah untuk menjadikan manusia itu galau, depresi, tidak tenang, gelisah. Ketika diberi musibah oleh Allah, kemudian dia tidak tenang, kemudian dia ngomel, dan dia menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada di antara kita
yang lagi dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang menjadi sasaran omelan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipastikan kita orang itu telah digoda oleh iblis yang bernama Asy-Syabru. Makanya di dalam Al-Quran Allah juga telah mengingatkan kepada kita, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kamu diberi musibah oleh Allah, caranya satu saja, kembalikan kepada Allah. Karena setiap kebaikan itu diberikan oleh Allah. Ketika ada ujian juga, yang memberikan juga Allah. Ada kadang sesuatu yang menurut kita baik, tapi tidak baik menurut Allah. Ada sesuatu yang menurut kita tidak baik, tapi itu baik menurut Allah. Jadi Allah yang maha tahu dari segalanya ini. Jadi yang pertama, anak cucu iblis yang menggoda manusia, agar manusia selalu tidak puas dengan apa yang telah diputuskan Allah. Itu namanya iblis yang bernama Asy-Syabru. Yang kedua, iblis anak cucu yang menggoda manusia itu yang bernama Al-A'war. Al-A'war itu adalah iblis yang menggoda manusia agar ia cenderung melakukan asusila, cenderung melakukan dosa. Iblis ini akan mengajak kepada manusia kepada perbuatan-perbuatan seks bebas. Maka iblis ini, Al-A'war ini, dia biasa bersemayamnya di kemaluan manusia. Maka kadang terjadi kepada kita itu manusia, tanda-tandanya, kalau sesuatu yang halal, kita tidak begitu bersemangat, Pak. Tapi kalau sesuatu yang haram, kita menggebu-gebu ingin terhadap yang haram tersebut. Nah, yang menggoda ini, nama iblisnya adalah iblis Al-A'war namanya, yang selalu mendorong manusia kepada perbuatan asusila. Maka ada pepatah mengatakan, rumput orang lain itu pasti lebih nampak subur dan lebih hijau. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ada iblis namanya As-Saud. Iblis As-Saud ini yang menggiring manusia kepada hal pemberitaan, gosip, fitnah, adu domba. Ini iblis yang mengendalikannya. Dan ini yang sudah tak terkendali bagi umat manusia pada saat ini. Melalui media massa, tidak segan-segan, bahkan kadang suami menceritakan aib istrinya. Istri tidak jarang yang juga menceritakan di media sosial terhadap kelemahan-kelemahan suaminya. Memfitnah tetangganya, memfitnah keluarganya, menyindir orang lain dan sebagainya. Melalui pemberitaan-pemberitaan inilah yang kemudian fitnah merajalela di mana-mana, dan ini yang mengendalikannya adalah iblis yang bernama As-Saud. Jadi kalau orang ada gemarnya, sukanya buat status, menyindir orang, memfitnah orang, mengadu domba orang, maka orang itu ketika dia pegang HP, yang mengendalikan otaknya itu bukan akal pikirannya, tetapi yang mengendalikannya adalah iblis yang bernama As-Saud. Tuh. Terus yang selanjutnya, anak cucu iblis yang akan menggoda manusia itu namanya iblis Ad-Dasim. Ad-Dasim ini tugasnya adalah memporak-porandakan keharmonisan, kerukunan di dalam keluarga, kerukunan di dalam rumah tangga. Ada kadang keluarga itu yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu doa yang selalu kita ucapkan ketika ada di antara keluarga kita sedang melaksanakan pernikahan, akan melaksanakan sunnatullah, akan melaksanakan sunnah Nabi,
melaksanakan pernikahan untuk menjalin rumah tangga, itu doa yang kita lakukan. Sakinah itu tenang, mawaddah itu cinta, warahmah itu sayang artinya. Artinya ketika diliputi oleh tiga ini, maka rumah tangga itu akan tentram. Tapi kemudian akan datang iblis yang bernama Ad-Dasim, yang selalu memperak-perandakan rumah tangga itu. Digoda karena kurang belanja, kemudian istri emosi, dari emosi kemudian dia ngomel, karena ngomel suami tak terima, dia capek-capek cari rezeki, dapat meskipun tidak banyak, pulang ke rumah istri ngomel, karena istri ngomel dia marah, karena marah kemudian berkelahi, terjadilah pemukulan dan sebagainya, terjadilah cekcok perceraian dan sebagainya. Ini iblis yang menggoda adalah Ad-Dasim namanya. Caranya untuk menghindari ini adalah zayyinu buyutakum biqiraatil Quran. Caranya adalah hiasi rumah tanggamu itu, hiasi rumahmu itu dengan banyak baca Quran, bukan dengan banyak dengarkan dangdut. Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak baca sholawat. Istri di rumah banyak berdoa. Kalau mau masuk rumah, istri atau suami, anak-anaknya diajarin, kata Rasulullah, untuk mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum itu bukan hanya tamu yang ketika bertamu ke rumah kita mengucapkan Assalamualaikum. Pemilik rumahnya harus ketika datang mau masuk rumah ucapkan salam. Suami datang ucapkan salam. Istri yang mau masuk ke rumah ucapkan salam. Anaknya yang akan masuk ke rumah diajarin juga untuk mengucapkan salam. Kalau ini dibiasakan, maka salah satu dari penghambat iblis yang bernama Ad-Dasim ini untuk mengganggu, memporak-porandakan rumah tangga seseorang. Yang selanjutnya adalah iblis yang bernama Az-Zalanbur. Az-Zalanbur ini, iblis ini biasa tempatnya dia di pasar-pasar. Biasa tempatnya dia ini di tempat-tempat bisnis. Biasa tempatnya di tempat-tempat proyek. Sehingga ketika iblis ini ada di pasar-pasar, dia akan menggoda penjual. Agar apa? Agar ia mengurangi volume timbangan. Agar ia menyampaikan kepada pembeli itu yang bohong-bohong. Kubur tak berke sekete buke. Manis. Lakal-lakal. Iblis ini yang menggoda. Di tempat-tempat bisnis yang seperti itu. Maka ketika kita terpengaruh, Anda berada di pasar tapi tetap menipu orang, atau Anda punya pekerjaan tetapi tetap mengurangi atau menambah volume dari apa yang Anda kerjakan tidak sesuai dengan RAB-nya, maka iblis Az-Zalanbur namanya yang sedang bersemayam menggoda Anda itu. Terus yang selanjutnya adalah iblis yang bernama Al-Walhan. Al-Walhan ini iblis yang selalu menggoda manusia ketika bersuci. Maka ada orang itu kadang ketika mandi hadas atau dia berwudu, dia selalu was-was. Atau ketika dia baca doanya mau wudu, nawaitu, nawaitu, nawaitu. Was-was dia, Pak. Iblis ini yang menggoda. Padahal kita oleh Rasulullah itu diperintahkan oleh Rasulullah itu asbihil wudu. Sempurnakan kalian ketika berwudu. Artinya apa? Contoh ini coba. Ini cuma contoh. Ketika disuruh menyempurnakan wudu, sampean berdoa, Pak, sebelumnya kalau bisa tuh kumur dulu. Terus istinsyak. Istinsyak itu apa? Masukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan lagi, istinsyak namanya itu. Itu sunnah sebelum sampean melaksanakan wudu. Setelah itu baru doa. Ketika doa sampean niat diiringkan dengan basuhan pertama itu di muka ini. Sesuai. Di antara penyempurnaan wudhu itu. Yang kedua, penyempurnaan wudhu itu adalah sampean ketika berwudhu itu
dari rukun ke rukun ini tidak diselingi dengan perbuatan-perbuatan lain. Contoh, sampean ketika berwudu udah nyuci muka, tiba-tiba ada orang nelpon karena kebetulan HP-nya ada di dekat dia berwudu. Dihentikan wudu yang nyiram muka nih, ngambil HP dok, terima dok. Halo, assalamualaikum, siapa ya? Ini siapa? Anak ngomong. Setelah itu, setelah teleponan baru lanjutkan nyuci tangan. Ini namanya tidak asbigul wudu, tidak sempurna wudunya, tidak batal wudunya, tapi tak sempurna karena telah diselingi dengan perbuatan lain. Maka kita di wudu itu jangan ragu-ragu, Pak. Tumbuhkan keyakinan di dalam al-yakinu la yuzalu bisyak. Kata ulama di dalam usul fikihnya begitu. Jadi keyakinan itu tak akan bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan. Jangan was-was. Al-waswasu minas syaiton. Was-was itu adalah hasil godaan dari setan. Setan apa? Setan al-walhan namanya, yang menggoda kita itu. Sama contoh kalau sampean dalam sholat. Kadang sampean ketika sholat tuh tiba-tiba padahal tidak kentut nih, tapi perasaan macam ada keluar angin. Pernah kan seperti itu? Kalau seperti itu, sampean tinggal pastikan apakah sampean yang mengeluarkan angin itu kedengaran atau terasa ada suaranya, atau memang betul-betul dirasakan ada angin keluar. Kalau memang tidak, yakinkan, kembalikan ke keyakinan bahwa Anda itu teruskan sholatnya. Sholat Anda itu berarti tidak batal. Tapi mun bau dapat huangan, cekin meyakin. Berarti memang gak kentok. Mangkan labu, jangan njong kok yakin tak kentok, tapi labu tuangan. Nah, itu juga termasuk godaan setan. Yang terakhir itu iblis yang bernama Al-Khanzab. Al-Khanzab ini menggoda manusia ketika sampean sholat. Orang yang malas sholat, melalaikan sholat, di sholatnya tak khusyuk, itu nama iblisnya Al-Khanzab. Jadi sampean itu digoda. Ini waktu Isya, hayya 'alas shalah, dipanggillah di masjid. Udah, nanti aku sholat malam ya lah. Terus tak sholat tuh, yang main HP lanjut main HP, yang merokok lanjut merokok, yang nonton TV lanjut nonton TV. Akhirnya makin malam oleh iblis bernama Al-Khanzab ini semakin digoda. Udah lor, tidur ya kau. Apa mau sholat ya Pak? Dah Mbak, besok kan masih ada mah. Besok ada Isya gam. Udah malam ini zong loh. Akhirnya enggak sholat. Oh dilawan, oh, enggak, ini godaan setan. Aku harus sholat. Berdiri tetap berwudu dia. Berdiri ngadap kiblat. Allahu Akbar. Yaudah, mun kau masih tetap sholat enggak apa-apa mah. Tapi ingat-ingatan kau besok kerja di mana, pikirkan otak kita dipengaruhi oleh Al-Khanzab ini agar tidak khusyuk selama Anda sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Itu tidak akan berhenti iblis yang bernama Al-Khanzab ini untuk tetap menggoda, mempengaruhi kita agar kita tetap tidak khusyuk ketika melaksanakan sholat. Ukuran orang khusyuk itu kalau Imam Syafi'i ketika takbiratul ihram itu ukuran khusyuknya Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik dari sampean takbir sampai salam tak boleh kita mengingat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak. Kenapa Imam Syafi'i meringankan itu? Cukup takbir saja. Karena dia tahu kita umat akhir zaman tak mungkin ada yang khusyuk. Buktinya apa? Ketika kita takbir cuma nyamuk ya, kadang-kadang gigit langsung pejedor. Nah, berarti tak khusyuk gitu sudah itu. Karena ukuran khusyuk itu sebagaimana Sayyidina Ali ketika sholat. Sayyidina Ali ketika sholat itu ditikam oleh pembantunya sampai pedang itu menancap di punggungnya, darah mengalir. Sayyidina Ali tidak ngapa-ngapa Pak. Tenang dia sholatnya, khusyuk. Tak sadar kalau dia ada yang nikam dari belakang. Ketika salam, baru dia melihat ada gagang pedang di punggungnya. Ternyata dia telah ditusuk dan tembus di punggungnya ini. Baru terasa sakit. Setelah
sholat setelah salam. Akhirnya apa kata Sayyidina Hasan? Abah, kalau bahasa kita, mau saya cabut pedang ini? Jangan. Tunggu aku mau sholat dulu. Kenapa? Mau sholat lagi? Karena ketika dicabut lagi sholat, Sayyidina Ali tidak akan merasakan sakit. Saking khusyuknya Sayyidina Ali. Maka orang sholat, apalagi berjemaah, sampean sholat Jumat ke masjid, disunnahkan kita itu pakai pakaian yang putih. Kalau tak putih, pakai pakaian yang polos, hitam atau apa. Jangan pakai pakaian yang ada tulisannya, Pak. Makruh hukumnya. Contoh, sampean pergi ke masjid sholat Jumat, udahlah sab di depan, pakai baju partai, pakai baju caleg. Akhirnya sab yang kedua, ketika berdiri di depannya dibaca coblos nomor 3. Hancur. Makin tak husuk kita. Maka makruh orang berangkat ke masjid, orang sholat, tidak dia itu pakai yang pakaian polos. Maka sunnah itu hukumnya kita itu memakai yang putih. Itu diantaranya, Pak, sebagian yang dijelaskan di dalam kitab Faidul Qadir, iblis-iblis yang menggoda manusia. Kenapa saya sampaikan ini? Mudah-mudahan menjadi pengingat terkhusus kepada saya pribadi dan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, baik yang nampak yang tidak nampak. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.